Assalamualaikum semuanya, bertemu kembali di channel Sinta Diary. Tentunya semua cerita yang disajikan karya dari Sinta Diary pastinya. Cerita utama update setiap Rabu dan Minggu pukul 19.15. Semoga kalian semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Oke, jadi pada akhirnya part sebelumnya Tori benar-benar memilih untuk terjun kembali ke jalan spiritual dan harus meninggalkan Tanah Minang karena Tori sudah dipindah tugaskan di Yogyakarta. Dan sementara itu, ada kabar mengejutkan bahwa Raja Merapi tengah dalam kondisi terluka parah. Dan tanpa disangka juga, Jaka bertemu dengan Yuda. Semuanya mulai saling berkaitan nih, yang pada intinya musuh mereka masih tetaplah iblis. Mereka juga akhirnya bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, tapi sayangnya tidak merubah situasinya, karena lawan mereka ini adalah iblis yang sangat kuat. Kanjeng Ratu Kidul berencana membangunkan suami pertamanya, yaitu sosok naga yang sangat kuat. Dia adalah Bayu Aga. Oke, tidak perlu menunggu lama lagi. Ayo, kita sama-sama masuk ke dalam ceritanya. Iya! Misteri Segitiga Bermuda, Invasi Iblis Lautan, bagian ketiga. Peringatan, konten ini mengandung suara yang keras, mungkin akan mengganggu pendengaran. Dahulu kala, semesta lautan gaib Nusantara pernah mengalami musibah besar. Bencana hebat melanda lautan saat sosok naga biru dengan memiliki panjang dari ujung Serambi Mekah sampai Papua Nugini. Namanya adalah Bayu Aga. Bayu Aga mengamuk karena dirinya tidak terima diminta untuk mengecilkan ukuran tubuhnya. Karena ukurannya terlalu besar, kerap terjadi bencana di sekitar daratan dan lautan saat dia bergerak meregangkan tubuhnya. Tidak tahu siapa yang meminta dirinya untuk mengecilkan tubuhnya. Dan juga, permintaan tersebut juga disetujui oleh para makhluk lautan sekitarnya. Karena dikecam dan diprotes habis-habisan, akhirnya Bayu Aga mengamuk dan membuat lautan menjadi ganas dan daratan gaib Nusantara hampir tenggelam. Akhirnya, Bayu Aga dihentikan oleh para punokawan dan tubuhnya bisa ditekan dan lebih kecil seukuran Pulau Bali saat dia melingkar. Bayu Aga sempat ditunjuk sebagai penjaga Nusantara, tapi dia menolak karena suka akan kebebasan dan tidak terikat apapun. Para punokawan saat itu berencana untuk menghabisinya jika dia menolak. Tapi karena ukurannya sudah lebih kecil, dia menjadi lebih gesit dan bisa kabur dengan mudah dari para punokawan. Pada akhirnya, para punokawan membiarkannya, asalkan tidak berulah lagi. Meskipun dalam bentuk yang lebih kecil, Bayu Aga masih memiliki kekuatan aslinya. Dan pada akhirnya, Bayu Aga terus-menerus berbuat ulah dan bencana datang dari berbagai tempat. Para punokawan mulai geram dan memburu Bayu Aga untuk dimusnahkan. Garing dan Petro turun tangan saat itu, tapi sayangnya mereka selalu gagal untuk mendapatkannya. Eyang Semar sampai pusing menangani masalah tersebut. Kemudian Bayu Aga berhenti membuat keributan saat dia bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Bayu Aga terpesona dengan kecantikannya dan memintanya untuk menjadi istrinya. Kanjeng Ratu Kidul bersedia dengan satu syarat. Bayu Aga harus menghentikan tindakannya yang telah membuat bencana di mana-mana. Dan itulah suami pertama Nyi Roro Kidul. Bayu Aga akhirnya menyanggupinya, dan akhirnya bencana yang sering terjadi mulai mereda. Namun itu hanya berakhir sementara. Bayu Aga sangat mudah tersinggung. Siapapun yang menyinggungnya akan langsung dimusnahkan dan menjadi bencana besar dan menelan korban jiwa yang tidak bersalah. Kemudian, Kanjeng Ratu Kidul dan beberapa penghuni lautan di Nusantara berencana untuk menyegel Bayu Aga. Pada suatu hari, karena kecintaannya Bayu Aga terhadap Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan ini meminta suaminya Bayu Aga untuk mencari mutiara musim semi yang konon hanya ada di kedalaman Laut Mas Salembo.
Dengan senang hati, Bayu Aga menyanggupinya dan pergi ke lautan Masalimbo. Sesampainya di sana, Bayu Aga terjebak oleh susunan naga yang dibuat oleh Antaboga, Besuki, dan lainnya. Lalu terjebak dan tersegellah Bayu Aga di lautan Masalimbo hingga waktu yang sangat lama. Bayu Aga tidak tahu saat itu bahwa dia dijebak oleh istrinya sendiri. Namun selama waktu berlalu, istrinya sepertinya tidak mencarinya, dan dia akhirnya sadar bahwa yang menjebak dirinya adalah istrinya sendiri, Kanjeng Ratu Kidul. Waktu terus berlalu. Nyi Roro Kidul memiliki suami lain. Dia adalah penguasa Mataram yang agung dan melahirkan seorang anak yang tangguh dan sakti mandraguna. Anak tersebut adalah Raden Ronggo. Sayangnya, Raden Ronggo adalah perwujudan dari kejahatan. Ayahnya, Raja Mataram, bahkan tidak bisa mencegahnya. Begitu juga dengan ibunya, Kanjeng Ratu Kidul. Akhirnya, Kanjeng Ratu Kidul menemui suami pertamanya, yaitu Bayu Aga, untuk meminta bantuan. Suamiku Bayu Aga, di manakah dirimu? Ucap Nyi Roro Kidul. Apakah itu dirimu, Adinda? Roroku tercinta, balas Bayu Aga. Kanda, akhirnya aku menemukanmu. Telah lama aku mencarimu, Kanda. Nyi Roro Kidul memainkan perannya. Berhentilah pura-pura, Roroku tercinta. Aku tahu semua ini adalah perbuatanmu, dan aku tahu apa alasanmu sampai setega ini padaku. Tapi apapun itu alasanmu, aku percaya padamu, Roro. Lalu, apa yang kau lakukan di sini, Roro? Apa pada akhirnya kau membutuhkan bantuanku ini? Balas Bayu Aga. Nyi Roro Kidul sempat terdiam beberapa saat karena merasa bersalah. Dia ragu-ragu ingin meminta bantuannya. Katakan apa yang bisa aku bantu, Roroku tercinta. Aku harap bisa melakukannya dalam keadaan tersegel seperti ini. Sebelumnya maafkan aku, Kanda. Aku terpaksa melakukannya demi dirimu dan juga makhluk lainnya. Tidak perlu basa-basi. Katakan apa yang bisa aku bantu, Roroku tercinta. Kanjeng Ratu Kidul akhirnya menceritakan kebenarannya. Bayu Aga sama sekali tidak keberatan Nyi Roro Kidul memiliki suami yang lain. Soal menangani anaknya yang bernama Raden Ronggo, Bayu Aga berikan klon jiwanya. Meskipun tiruan jiwanya tidak memiliki kemampuan Bayu Aga, bahkan setengahnya, tapi dia yakin tiruannya tersebut bisa menandingi Raden Ronggo. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa tiruan Bayu Aga tersebut bukanlah tiruannya, melainkan anak mereka. Karena Nyi Roro Kidul menemui Bayu Aga sempat menetap beberapa tahun di sana untuk melayani Bayu Aga yang diliputi oleh kerinduan terhadap Kanjeng Ratu Kidul. Namun akhirnya, tiruan atau mungkin anaknya tersebut yang memiliki wujud seekor naga itu bisa menghentikan Raden Ronggo. Soal sayembara yang ditunjukkan kepada Raden Ronggo untuk membunuh naga adalah permainan yang telah dipersiapkan oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk menjebak anaknya sendiri. Dahulu, dia lakukan kepada suami pertamanya, lalu kepada anaknya. Mungkin terlihat sangat kejam, tapi itu demi kebaikan bersama. Justru, Nyi Roro Kidul lah mengorbankan perasaannya sendiri tanpa ada yang tahu bagaimana perasaannya saat itu. Malahan, banyak yang mengatakan bahwa dirinya sangat kejam dan tidak berperasaan. Ditambah lagi, yang mengatakan tersebut adalah orang-orang yang dilindungi dari kejamnya tindakan Raden Ronggo. Cerita yang begitu menarik. Dari kecil, aku hidup di lingkungan keraton dan banyak tahu tentang informasi dari dunia spiritual, khususnya Keraton Merapi maupun Kerajaan Pantai Selatan. Raden Ronggo tidak asing lagi didengar dan banyak orang tahu kisahnya. Tapi untuk Bayu Aga, baru kali ini aku mendengarnya. Dan jujur, aku sangat terkejut, ucap Aditya setelah mendengar penjelasan dari Ratu Kidul mengenai Bayu Aga suami pertamanya. Tidak terlalu dibesar-besarkan tentang itu. Kenyataannya, tahu atau tidak mengenai Bayu Aga itu tidak memiliki nilai sejarah bagi manusia. Berbeda dengan anakku Raden Ronggo yang memiliki darah seorang Raja Mataram. Dari semuanya,
hanyalah Paduka Raja Mataram yang terkenal di antara semua suamiku, karena dia memiliki pengaruh dan pantas sebagai catatan sejarah, balas Nyi Roro Kidul. Ya, itu bisa dimengerti. Aku sendiri juga baru tahu tentang Bayu Aga ini. Ternyata Nusantara banyak misteri yang tersimpan rapat-rapat, sahut Jaka. Gupita, bagaimana dengan Blorong? Blorong masih dalam kondisi kritis, Kanjeng Ratu. Entah bagaimana bisa selama bertahun-tahun ini dia belum bisa memulihkan dirinya. Aku tidak mau mengatakannya. Tapi, jika dia tidak ada perubahan seperti ini, dia hanya menjadi beban. Tidak mungkin kita melakukan aksinya sambil membawanya. Itu hanya akan memperlambat kita dan memiliki resiko yang besar kita akan gagal, sahut Dewi Lanjar. Boleh aku lihat apa yang terjadi dengan Nyi Blorong? Ucap Aditya. Silakan saja manusia muda, balas Nyi Roro Kidul. Oh, apakah calon suamiku ini juga mengerti tentang pengobatan? Ucap Dewi Lanjar. Tolong jangan bilang seperti itu. Jujur saja itu membuatku kurang nyaman. Aku tidak tahu apapun tentang pengobatan, apalagi itu berkaitan dengan unsur spiritual. Tapi ini sepertinya Nyi Blorong mengalami luka yang sama seperti yang dialami oleh Putri Sinta. Bahkan hingga kini aku tidak tahu bagaimana kondisinya. Mas Jaka, kau yang dekat dengan Mas Tori, bagaimana menurutmu? Terakhir kali aku bertemu dengannya, dia sepertinya tidak lagi ikut campur dalam dunia spiritual lagi. Dia tidak pernah menyinggung lagi soal istri Sinta. Mungkin Tori tahu sesuatu apa yang terjadi dengan Nyi Blorong, balas Jaka. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Aku tidak tahu siapa itu Tori. Nyatanya dia tidak ada di sini. Roro sudah pulih. Ini kesempatan kita untuk bertindak. Dengan berat hati kita harus meninggalkan Nyi Blorong, sahut Dewi Lanjar. Nyi Blorong adalah sosok yang setia. Mungkin Kanjeng Ratu akan mengorbankan dia begitu saja demi tujuan yang lebih baik. Tapi serahkan Nyi Blorong padaku. Portal tanah leluhur terbuka. Bawa dia masuk. Jika dari awal kau punya solusi untuk membawanya, kenapa kau diam saja, manusia tua? Aku bukannya diam, tapi aku tidak punya kesempatan untuk bicara. Kali ini, apa rencana kalian? Aku percayakan Blorong padamu, Sabtoyo. Aku akan pergi ke Masalembo bersama Lanjar. Kau pergilah ke Gunung Tidar. Mintalah petunjuk dari Eyang Semar mengenai situasi saat ini. Terima kasih atas bantuannya, Nyi Roro Kidul menegaskan. Sebelum mereka berpisah dengan tujuan masing-masing, mereka harus lolos dulu dari wilayah Dewi Lanjar yang dikuasai oleh para iblis. Dengan bantuan Ki Sabto dan lainnya, mereka akhirnya bisa lolos setelah perjuangan yang berat. Jumlah iblis yang ada di sana sangat merepotkan. Ki Sabto harus memanggil Sismonyo untuk membantunya. Di lokasi lain di mana Desta berada, mendengar Yuda telah kembali, dia bergegas untuk menemuinya. Desta sempat khawatir dengan kondisi mental Yuda, tapi sepertinya kekhawatiran Desta sia-sia. Desta dan Yuda sempat bertualang di kampung Limbung yang katanya dihuni oleh makhluk-makhluk pemakan manusia. Di saat yang sama, Tori telah tiba di Jogja, mengurus segala hal keperluannya dan menentukan kapan dia akan menikah. Dan hanya masalah waktu lagi mereka untuk berkumpul kembali. Jaka dan Ki Sabto punya urusannya sendiri, Desta punya tujuannya, dan Tori memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Pada akhirnya, mereka akan berkumpul kembali dan membuat jagat gaib digemparkan oleh mereka. Cuaca sangat buruk, langit kelam kemerahan, ombak lautan menggulung dan saling berbenturan. Hujan deras melanda seluruh lautan disertai kilat dan sesekali menjatuhkan guntur. Fenomena ini menjadi hal yang tidak biasa di lokasi Masalembo. Meskipun Masalembo terkenal dengan laut yang berbahaya, sebetulnya memiliki tingkat ketenangan yang stabil yang sering kali mengecoh para nelayan untuk mencari rezeki.
Meskipun berbahaya, mereka yang sudah terbiasa beraktivitas di lautan Masalimbo bisa tahu titik aman untuk dilalui. Karena pada dasarnya, lautan Masalimbo adalah lautan yang tenang, tapi memiliki arus yang berbahaya jika tidak berhati-hati. Meskipun terlihat tenang, jika salah langkah sedikit saja akan berujung pada maut jika sembrono mengarungi lautan ini. Sudah tidak terhitung banyaknya korban, kapal-kapal tenggelam, dan tak jarang juga pesawat terbang jatuh. Lautan gaib Nusantara yang terkenal tidak hanya pantai selatan dan juga utara saja, tapi ada satu tempat lautan yang berbahaya, disebut sebagai segitiga Masalimbo, yang merupakan pertemuan antara Laut Jawa dan Selat Makassar. Pada saat itu, lautan Masalimbo seperti mengamuk, tidak setenang biasanya. Ombak yang bergerak halus dan normal menjadi liar dan sangat ganas. Kecelakaan besar yang pernah terjadi di lautan Masalimbo adalah terbakarnya kapal Tampomas yang menewaskan puluhan korban jiwa, sebelum akhirnya karam dan tenggelam. Tampomas terbakar yang memanggang sejumlah besar penumpangnya, dan masih banyak lagi tragedi lainnya. Lautan Masalimbo sudah biasa juga dalam kondisi yang buruk. Pada waktu-waktu tertentu, ombak mengamuk dan menjadi situasi yang sangat berbahaya. Namun kondisi itu tidak akan lama, sehari atau 2 hari akan kembali normal. Paling lama seminggu, tapi saat itu sudah terjadi selama berbulan-bulan. Kondisi buruk lautan Masalimbo itu berkaitan dengan sosok misterius yang ada di kedalaman lautan. Penduduk sekitar percaya ada makhluk spiritual yang mendiami lautan tersebut. Saat kondisi lautan memburuk, banyak yang mengatakan penunggu lautan sedang bergerak meregangkan otot-ototnya. Mereka percaya ada sosok makhluk besar di kedalaman laut tersebut. Tapi menurut pandangan spiritual, di kedalaman laut tersebut ada sosok yang dipenjara seperti halnya yang terjadi di lautan Bermuda. Sosok yang dipenjara di kedalaman laut tersebut adalah sosok yang jahat dan berbahaya. Konon, jika lepas seluruh wilayah Nusantara akan terendam air. Gejolak di lautan Masalimbo yang sering terjadi dikarenakan sosok tersebut menangis. Entah menangis karena apa, kesakitan, kebosanan, atau mungkin penyesalan. Tapi yang pasti, sosok itu menangis karena menahan kerinduannya kepada istrinya. Karena makhluk tersebut adalah Bayu Aga, sang naga biru terbesar yang ada di Nusantara. Kakak, apakah ular itu menangis lagi? Kali ini tidak biasa. Apakah kita harus datang untuk menemuinya, Kak? Ucap salah satu penguasa lautan Masalimbo, Panglima Besar Wentira, Kokon. Kokon adalah sosok makhluk besar perwujudan gurita berduri yang sangat besar yang memiliki ribuan mata dan tentakel yang panjang puluhan kilometer. Bahkan paus biru tidak lebih besar dari salah satu matanya. Karena ukurannya yang sangat besar, Kokon menjelma menjadi sosok yang lebih kecil 5 kali ukuran manusia normal, namun memiliki bentuk yang cukup mengerikan. Sah, kenapa kita harus repot-repot menemani dia? Jika bukan karena dirinya, kita tidak mungkin kehilangan wilayah kita. Meskipun pada dasarnya, lautan ini masih menjadi wilayah kita, tapi sepertinya kita melakukan tugas untuknya. Jika bukan karena Raja Wentira, aku tidak akan sudi. Balas Kimaro yang juga penguasa lautan Masalimbo, kakak dari Kokon, serta Panglima Besar Wentira. Kimaro adalah kakak Kokon yang juga perwujudan makhluk laut yang besar. Tidak diketahui secara pasti makhluk apa itu, tapi Kimaro memiliki pasukan duyung yang dianggap mitos. Meskipun banyak jenis duyung, duyung laut adalah keberadaan yang langka. Kimaro memiliki kemampuan berpikir setara dengan manusia. Meskipun tidak sekuat Kokon, Kimaro memiliki kemampuan untuk mengendalikan makhluk lain dengan kekuatan pikirannya. Kita tidak punya pilihan, Kak. Setidaknya ular itu cukup baik dengan kita. Aku tidak bisa menyangkal bahwa dia memang cukup pengertian, Kokon. Tapi telingaku sakit jika terus-menerus mendengar kisah cintanya yang diulang-ulang itu. Tapi situasi saat ini terasa aneh. Dia akan berhenti menangis setelah beberapa saat. Tapi ini sudah terlalu lama. Baiklah, ayo kita periksa ular cengeng itu, Kokon. Mereka kakak beradik menyelam ke dasar lautan. Ganasnya ombak dan tekanan air laut tidak mempengaruhi mereka
karena tempat tersebut adalah wilayah dan juga di mana mereka tinggal. Setelah ratusan kilometer, akhirnya mereka sampai di dasar laut yang gelap dan suram. Gelap dalam visual manusia, tapi bagi makhluk laut seperti mereka, pandangan mereka seperti inframerah yang mampu melihat kegelapan tanpa adanya cahaya. Tuan Aga, apakah Anda bersedih lagi? Ucap Kokon menghampiri kerangkeng spiritual yang kuat berwarna hitam kelabu. Ini pasti akan membosankan, balas Kimaro. Apa yang kau katakan cumi kecil? Mengganggu tidurku saja, balas Bayu Aga. Kimaro terkejut dengan sikap serius Bayu Aga yang biasanya melo dan cerewet itu. Maaf Tuan Aga, kami kira Anda butuh seorang teman. Jika Anda sedang istirahat, kami akan undur diri, Kokon berkata sopan. Tidak perlu buru-buru pergi setelah kalian sampai di sini. Sial, pasti itu lagi yang ingin dia katakan, batin Kimaro. Aku tahu kedatangan kalian kemari pasti ada hubungannya dengan keadaan permukaan, bukan? Itu bukan ulahku. Lautan ini sendiri yang bergejolak karena takut akan sesuatu. Sebentar lagi akan terjadi bencana yang besar. Kimaro, Kokon, ambillah mutiara itu. Saat waktunya tiba, telanlah mutiara itu. Itu mengandung sedikit kekuatanku yang nantinya mungkin akan membantu kalian saat diperlukan. Bayu Aga mengatakan sesuatu kejadian yang belum terjadi. Maaf Tuan Aga, bencana apa yang Anda maksudkan? Selama ribuan tahun tidak pernah terjadi adanya bencana yang terjadi di wilayah kami ini. Jika kemarahan lautan saat ini ada hubungannya dengan bencana yang akan datang, tolong jelaskan apa itu Tuan Aga. Kimaro meminta penjelasan. Persiapkan semua pasukan kalian. Lautan Masalembo akan mendapatkan serangan yang besar. Mereka adalah penguasa lautan sejati. Mereka adalah iblis. Kaisar iblis telah sepenuhnya bangkit. Iblis, Kaisar iblis, penguasa seluruh lautan yang hanya ada dalam legenda. Apakah mereka benar-benar ada? Kokon menegaskan. Bukankah sebelumnya rekan-rekan kalian telah pergi ke daratan iblis untuk memerangi mereka? Apakah itu kurang jelas jika iblis itu ada? Bayu Aga mengingatkan. Tapi iblis lautan tidak pernah bangkit. Mereka telah disegel sepenuhnya oleh para leluhur yang tidak mungkin bisa lepas Tuan Bayu Aga. Kimaro mengatakan faktanya. Apa yang membuatmu yakin bahwa iblis laut tidak akan pernah bisa lepas dari segelnya? Dahulu, Kaisar Iblis menguasai lautan bersama dengan penguasa lainnya dan melayani Raja Iblis yang sebenarnya. Dia adalah Dajjal yang menentang Sang Pencipta, kemudian dikurung di lautan terdalam Bermuda. Pada waktunya tiba, seluruh makhluk di semesta akan tunduk padanya, tidak terkecuali manusia, iblis, dan lain sebagainya. Yang pertama tunduk adalah para iblis itu sendiri. Mereka memiliki tujuan masing-masing dan untuk kepentingan pribadi mereka. Di antara Raja dan Ratu Iblis, mereka telah memiliki warisan Dajjal. Entah itu benda keramat miliknya atau berubah anggota tubuhnya seperti lengan, kaki, mata, atau bahkan jantungnya. Jika seluruh bagian tubuhnya disatukan, Dajjal akan bangkit dan terlepas dari kurungannya. Jelas Bayu Aga menurut versinya. Pada dasarnya, tidak ada yang tahu seperti apa kisah sebenarnya Iblis Agung Dajjal ini. Apa yang pernah kita dengar kemungkinan hanyalah pemahaman dari masing-masing pihak atau sejarah yang tertulis. Menurut versi Bayu Aga, para iblis daratan maupun lautan memiliki motif tersendiri bersedia tunduk pada Iblis Agung. Pada dasarnya, iblis memiliki sifat yang suka berkhianat, tapi mereka semua akan bersatu untuk membasmi makhluk lainnya yang bukan iblis. Dan alasan Kaisar Iblis bisa disegel bukan karena dia dikalahkan, melainkan
Kaisar Iblis sendiri sedang tidur panjang. Segel yang diberikan padanya sebetulnya sama sekali tidak efektif untuk menahannya. Selama ini, Kaisar Iblis tidak pernah muncul karena dia sedang tertidur, bukan karena pengaruh dari segel. Lautan Masalembo bergetar. Dentuman terdengar dari berbagai arah. Sepertinya sudah dimulai. Kalian pergilah. Aku harap sedikit bantuanku bisa menyelamatkan kalian. Tuan Aga, lalu bagaimana dengan Anda? Aku akan tetap di sini menunggu istriku tercinta melepaskan belengguku ini. Kalau begitu, kami akan pergi Tuan Aga. Ayo Kokon. Kami akan berkunjung kembali Tuan Aga. Berkunjung kembali. Ya, jika kalian bisa melewatinya. Sepertinya mereka benar-benar tidak tahu siapa musuh yang akan mereka hadapi. Batin Bayu Aga. Saat Kimaro dan Kokon tiba di perbatasan lautan Masalembo, mereka langsung berhadapan dengan para iblis laut dengan jumlah yang tidak bisa dihitung. Kimaro dan Kokon serta pengikut mereka mungkin bisa menandinginya dengan jumlah, tapi tidak diketahui untuk kekuatan tempur mereka. Apakah Kimaro dan Kokon akan bertarung dengan mereka atau memilih untuk menyerah? Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, lautan Masalembo, wilayah Kimaro dan Kokon mendapatkan serangan dari makhluk asing. Setidaknya, itu yang pertama kalinya bagi mereka berhadapan dengan iblis. Meskipun lautan Masalembo adalah bagian dari kerajaan Wentira, karena mereka telah tunduk oleh Raja Wentira, lautan Masalembo tetap dalam kendali mereka. Oh, apakah kalian penguasa lautan di sini? Ucap salah satu jenderal iblis lautan, Haju. Jangan buang-buang waktu. Mereka datang menyambut kita dengan persiapan. Itu tandanya mereka telah siap untuk berperang, sahut Majud. Tidak semuanya tahu tentang kita, Majud. Kita belum lama keluar. Mereka pasti... Pergilah dari wilayahku iblis. Aku Kokon tidak akan mudah untuk kalian singgung. Ucap Kokon. Oh, mereka sudah tahu tentang kita ternyata. Ucap Haju. Kami, penguasa seluruh lautan yang telah terbangun, tunduklah di hadapan kekuatan tertinggi. Tidak perlu melakukan perlawanan yang sia-sia. Buatlah ini menjadi mudah sebelum kalian menyesal. Maju berikan ancaman. Penguasa seluruh lautan, kalian terlalu tinggi menilai diri kalian. Sejak kapan seluruh lautan milik kalian? Kalian benar-benar arogan. Jangan harap bisa melangkahi kami, tantang Kimaro. Benar bukan apa yang aku katakan? Baiklah, tidak perlu banyak bicara lagi. Musnahkan mereka semua. Perintah Maju. Ratusan ribu iblis langsung menerjang. Serang! Perintah Kokon. Para penghuni lautan Masalembo serentak bergerak sesuai arahan Kokon. Pertempuran tidak bisa dihindari. Meskipun penguasa lautan Masalembo tidak setenar Nyi Roro Kidul, namun sebetulnya mereka berdua lebih kuat dari Nyi Roro Kidul. Mungkin Haju dan Maju akan kesulitan untuk melawan mereka. Sementara itu, di kehidupan yang tenang, yang tidak sama sekali bersinggungan dengan aktivitas spiritual, Rio melakukan aktivitasnya sebagai seorang pedagang. Dia menjalankan bisnis toko sembako dan juga warung kelontong di rumahnya sendiri, yang kebetulan dekat dengan pasar dan memiliki lokasi yang cukup strategis di pinggiran jalan. Awalnya, rumah Rio digunakan sebagai tempat pengobatan alternatif semasa ayahnya masih hidup. Rio sebenarnya bukanlah orang yang cukup mampu seperti kebanyakan orang. Hidupnya tergantung kepada pamannya yang sangat menyayangi dirinya. Pamannya adalah pekerja tambang dengan penghasilan yang lumayan. Namun karena suatu kecelakaan kerja, pamannya meninggal dan kehidupannya serta keluarga pamannya menjadi sulit. Tidak ada rencana sebelumnya setelah Rio memutuskan untuk berhenti dari jalan spiritual.
Dia hanya ingin bekerja untuk menyambung hidup. Walaupun sebenarnya jika Rio mau, dia bisa minta sedikit harta dari kerajaan Wentira yang kaya raya. Tapi tidak Rio lakukan, karena harta benda dari di dunia lain jika digunakan di dunia manusia tidak akan pernah bisa berkembang. Intinya, tidak memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan manusia. Mengetahui kesulitan ekonomi yang dialami oleh Rio, Desta dengan senang hati membantunya. Karena Rio bukan tipe orang yang mau diberikan secara cuma-cuma, Desta memberikan pinjaman dana untuk modal membuka bisnisnya. Jadilah bisnis kecil-kecilan yang dia jalani saat itu dibantu oleh Bibi, istri pamannya. Hei, kau tahu? Saudaraku sudah lama tidak melaut beberapa bulan ini. Katanya laut sedang buruk. Saudaramu yang mana? Saudaramu yang di Makassar? Ya, dia seorang nelayan. Sudah banyak beredar misteri di segitiga Masalembo. Meskipun terkenal berbahaya, ada lokasi yang masih bisa dikunjungi. Tapi sayangnya, saat ini lautan sedang tidak baik-baik saja. Ih, aku merinding jika mendengar lautan. Aku takut kedalaman. Apa kau tahu? Dengar-dengar, penghuni lautan Masalembo sedang mengamuk. Sering terjadi gempa di sepanjang pantai. Takutnya gelombang tsunami datang. Hei, jangan bicara yang tidak-tidak. Tapi itu bisa saja terjadi. Gosip para pelanggan yang sedang membeli di toko Rio. Rio hanya mendengarkan sambil melayani pelanggannya. Bi, sudah waktunya tutup. Rio mau pergi mandi. Iya, pergilah mandi kau. Biarkan anak-anak yang membereskannya. Balas Bibi Rio. Malam harinya, Krepa. Ada apa kawan? Apa kau sudah rindu untuk menjelajah? Kekekekekekeke. setelah Rio memutuskan untuk berhenti menapaki jalan spiritual, Krepa tetap mengikuti Rio. Meskipun Rio berniat untuk berhenti, dia tetap terhubung dengan jalan spiritual. Hanya saja dia tidak lagi mengejar jalan spiritual, hanya menjadi seorang aktivis spiritual biasa saja. Aku penasaran dengan lautan yang masih bagian dari kerajaan Wentira. Tapi aku mendengar lautan Masalembo tengah bergejolak. Apa kau tahu sesuatu, Krepa? Semenjak kau tidak lagi berniat untuk berurusan dengan dunia spiritual, aku juga lebih sering berada di dunia mara. Tidak ada yang menarik perhatianku. Bahkan aku sudah lama tidak kembali di kerajaan untuk sekedar menemui ibuku saja. Begitu ya. Tengoklah ibumu sesekali, Krepa. Mungkin dia merindukanmu. Aku bukan anak kecil lagi. Lagi pula, ibuku pasti baik-baik saja. Siapa yang berani mengganggunya sekarang? Bukan begitu juga, Krepa. Dia adalah ibumu. Dia pasti punya rasa khawatir. Rio menegaskan. Oh, ternyata kau di sini, Krepa. Ikutlah denganku. Maras tiba-tiba muncul. Master, Anda ingin membawaku kemana? Ke kerajaan Wentira. Kenapa tiba-tiba, Master? Ikutlah, tidak usah banyak bicara, Krepa. Aku ikut Jenderal Maras. Terserah kau, nak. Panglima Besar Maras tidak akan pernah muncul di kerajaan Wentira jika tidak ada momen penting atau suatu kejadian yang mendesak. Sepertinya Rio telah menduga ada sesuatu atau hal besar yang terjadi di kerajaan Wentira. Selamat datang, Panglima Besar, Pangeran, dan Tuan Rio. Yang mulia telah menunggu Anda. Sambut penjaga pintu istana. Oh, akhirnya kau datang juga, kawanku. Sapa Raja Wentira. Kau terlambat, Maras. Tidak perlu iri, Algo. Akhirnya kita berkumpul semuanya. Bisakah kita mulai, Yang Mulia? Ucap para jenderal besar, Algo, Risi,
Ares, dan Dewi Yin. Semuanya adalah jenderal besar Wentira yang telah berkumpul, kecuali Kimaro dan Kokon. Di sana juga ada Argus, Lukas, Asla, Dewi Agni, Sana, Lunar, dan anak-anak serta para petinggi lainnya. Rio sudah menduga apa yang akan terjadi. Tidak adanya kedua panglima besar Kimaro dan Kokon, pasti telah terjadi sesuatu dengan mereka. Semuanya telah berkumpul. Mari kita mulai saja. Aku telah mendapatkan informasi dari pengintai bahwa beberapa hari yang lalu lautan Masalembo telah diserang oleh pasukan iblis dalam jumlah yang besar. Kita tidak perlu khawatir dengan kemampuan jenderal besar Kimaro dan Kokon. Tapi untuk jaga-jaga, kita akan mengirimkan bantuan. Mengingat musuh kita kali ini adalah para iblis. Sepertinya apa yang dikhawatirkan telah terjadi, terang Raja Wentira. Mereka berdua tidak mungkin kalah. Meskipun yang dirumorkan bahwa iblis laut itu lebih kuat, aku ragu para iblis itu bisa melewati Kimaro dan Kokon. Aku sendiri mengakui kehebatan mereka, ucap Algo. Jangan beranggapan enteng tentang para iblis. Diketahui, iblis laut lebih kuat dari iblis daratan. Jangan cepat ambil kesimpulan jika kau belum pernah menghadapinya, Algo, sahut Risi. Memangnya kau tahu apa, Risi? Seperti kau pernah menghadapi mereka saja. Aku memang tidak pernah berhadapan secara langsung, tapi sebagai sosok pemikir, aku memiliki intuisi dan perhitunganku sendiri. Mungkin Jenderal Maras bisa menjelaskannya, terang Risi. bagaimana menurutmu Maras? Setelah kau kembali dari tanah kematian, aku tidak pernah mendengar apapun tentang penjelasanmu saat di sana. Meskipun Argus telah mengatakan semuanya, aku ingin mendengar langsung darimu, pinta Raja Wentira. Aku setuju dengan pendapat Risi. Para iblis tidak bisa diremehkan. Aku telah mati berkali-kali melawan Ratu Iblis, meskipun Asura membantuku saat itu. Aku tidak percaya Maras kalah, tapi mendengar dirimu secara langsung membuatku terkejut. Bahkan kau bekerja sama dengan Asura, musuh bebuyutanmu itu, sahut Dewi Yin. Sepertinya kita harus segera mengirim bantuan yang mulia. Aku bersedia sebagai utusan, sahut Ares. Oh, jangan berlebihan. Yang kau lawan adalah Ratu Iblis, yang mana dia adalah keberadaan terkuat di antara para iblis. Yang terjadi saat ini di lautan Masalembo tidak mungkin sekelas raja atau ratu iblis yang bertindak, Algo berpendapat. 1 atau 2 jenderal iblis, mungkin aku bisa melawannya seorang diri. Begitu juga dengan Kimaro dan Kokon. Aku tidak meragukan kemampuan mereka. Tapi bagaimana jika ada puluhan jenderal iblis? Karena setiap invasi dilakukan, para iblis biasanya mengirim lebih dari 10 jenderal iblis. Belum lagi dengan para pangeran iblis. Mengirim bantuan segera sangat tepat saat ini, sahut Maras. Kau ada benarnya juga, Maras. Aldo akhirnya memahaminya. Baiklah, karena masalah ini termasuk masalah yang cukup serius. Kali ini aku akan memimpin sendiri. Algo, Risi, Ares, kalian akan ikut denganku. Dewi Yin tetaplah di sini, dan Maras, lakukan kembali kesibukanmu. Raja Wentira mengambil keputusan. Siap yang mulia, balas Algo mewakili yang lainnya. Yang mulia, berita darurat. Salah satu prajurit menerobos masuk di ruang diskusi. Apa kau tidak tahu kami sedang melakukan rapat? Beraninya kau mengganggu? Algo marah. Biarkan Algo. Berita apa? Cepat katakan. Yang mulia, itu... Pintu istana terbuka paksa. Aku yang akan menjelaskan sendiri, ucap Kimaro dalam kondisi yang terluka parah. Kimaro! Seisi ruangan terkejut melihat kondisinya. Apa yang terjadi, Kimaro? Risi! Raja Wentira khawatir dan perintahkan Risi untuk melakukan pertolongan pertama.
Dimengerti Yang Mulia. Rishi kemudian menghampiri. Rishi, selain sosok yang memiliki banyak akal dalam strategi pertempuran, dia juga ahli dalam pengobatan. Rishi segera menyembuhkan Kimaro. Apa yang terjadi dengan Kimaro? Apakah dia kalah melawan Haju dan Maju? Lalu, bagaimana dengan Kokon? Situasi seperti apa yang membuat Kimaro mengalami luka seperti itu? Kira-kira bagaimana penjelasannya? Raja Wentira sudah memutuskan untuk memimpin, memberikan bantuan. Namun, baru saja keputusannya dibuat, tiba-tiba Kimaro datang dalam kondisi yang membuat seluruh ruangan terkejut. Kimaro adalah jenderal besar Wentira yang cukup merepotkan. Sulit untuk mengalahkannya. Melihat dirinya terluka parah, membuat sebagian besar yang ada di ruangan istana merasa gelisah. Sekuat apa musuhnya ini? Katakan pelan-pelan Kimaro, apa yang sebenarnya terjadi? Pinta Raja Wentira. Sebelumnya, maafkan aku Yang Mulia. Datang dalam kondisi yang menyedihkan dan membuat moral sebagian besar prajurit menurun. Balas Kimaro. Kau sudah melakukan hal yang tepat untuk segera datang kemari, dan aku tidak berpikir menyalahkanmu karena membuat situasi menjadi panik. Cepat atau lambat, sudah pasti akan terjadi. Jadi katakan, bagaimana kau dalam kondisi seperti ini? Apa yang terjadi dengan Kokon? Raja Wentira menyikapi dengan penuh pengertian. Terima kasih Yang Mulia. Anda mungkin sudah tahu siapa lawan kami. Iya, mereka adalah iblis yang konon pernah menguasai seluruh lautan. Kami terlalu meremehkannya. Kami terlalu memandang penampilan mereka yang biasa-biasa saja dan beranggapan mereka lebih lemah dari kami. Awalnya, kami menguasai pertempuran karena moral dan semangat masih tinggi. Namun, setelah berlangsung lebih dari sehari, musuh semakin kuat dan kami pun mulai melemah. Para prajurit iblis yang kami lawan sangatlah kuat. Semakin lama mereka bertarung, mereka menjadi semakin brutal dan kuat. Bawahan kami mulai kewalahan. Lalu, aku dan Kokon menantang pimpinan mereka untuk duel. Mereka adalah Haju dan Maju. Namun, keputusan kami untuk menentang mereka justru membuat kami dalam situasi yang buruk. Wujud mereka yang tidak meyakinkan dan terlihat lemah. Tapi siapa sangka salah satu dari mereka bisa membuat kami berdua kewalahan. Jelas Kimaro melanjutkan perjelasannya. Saat itu, Kimaro dan Kokon menghadapi Maju. Haju sendiri hanya diam menonton. Maju, jangan buang-buang waktu. Segera selesaikan dengan cepat. Berisik, mereka lumayan kuat. Biarkan aku sedikit main-main. Baiklah, terserah padamu Maju. Aku akan pergi ke tempat lain. Sepertinya ada sesuatu keberadaan yang menarik, kata Haju. Kak, apa dia akan menuju ke tempat Tuan Aga? Kita tidak bisa membiarkannya. Kokon mengatakan dan menghalanginya. Beraninya mengabaikan aku. Maju menghalangi. Sial. Aku tidak pernah menyangka akan sesulit ini. Apa yang harus kita lakukan, Kak? Kokon bingung mengambil tindakan. Biarkan yang satunya pergi. Kita fokus dengannya, Kokon. Tapi, Tuan Aga, dia bukanlah sosok yang perlu kita khawatirkan, Kokon. Kimaro dan Kokon sendiri sudah dalam kondisi yang buruk. Mereka sudah kepayahan menghadapi Maju. Kokon, kita selesaikan secepat mungkin. Kita makan mutiara yang diberikan Tuan Aga. Oh, aku baru kepikiran tentang itu, Kak. Setelah mereka menelan mutiara yang diberikan Bayu Aga, kemampuan mereka meningkat drastis. Mereka menjadi bisa menyudutkan Maju. Tapi, mereka tidak tahu bahwa Maju sama sekali belum serius saat menghadapi mereka sebelumnya. Pada akhirnya, Kimaro dan Kokon telah memaksa Maju untuk serius. Dan dalam sekejap, situasi langsung berbalik. Hingga pada akhirnya, efek mutiara yang diberikan Bayu Aga telah habis. Mereka berdua berada di ujung tanduk.
demi membuat Kimaro melarikan diri untuk meminta bantuan kerajaan Wentira. Kokon berubah ke wujud sejatinya menjadi gurita yang sangat besar dan kuat. Lalu tibalah Kimaro di kerajaan Wentira dengan kondisi yang terluka parah. Dia tidak bisa lolos begitu saja. Kimaro harus melewati ribuan lebih prajurit iblis yang menghadangnya. Aku tidak tahu bagaimana situasi Kokon saat ini. Aku harap dia baik-baik saja. Kimaro mengakhiri penjelasannya. Ternyata begitu. Algo, Ares, Risi, segera persiapkan pasukan kalian. Kita akan berangkat sekarang. Argus, bawa seluruh pasukan teratai dan ikut aku. Yang lainnya tetap di sini. Siap yang mulia, Balas Algo, langsung mempersiapkan apa yang diminta oleh Raja Wentira. Baik ayah, pasukan teratai sudah siap menunggu perintah keberangkatan. Balas Argus. Bagus, kau cukup cekatan Argus. Balas Raja Wentira senang. Aku juga akan ikut yang mulia. Jangan memaksakan diri, istirahatlah Kimaro. Tidak yang mulia, aku harus ikut. Raja Wentira tidak bisa memaksanya untuk tinggal. Akhirnya dia mengizinkan Kimaro untuk tetap ikut. Situasinya sudah serumit ini, akan jadi masalah yang serius, ucap Rio. Kau tidak perlu terlibat. Kejadian ini tidak akan memiliki dampak di dunia manusia, setidaknya untuk saat ini dan waktu yang lama. Balas Krepa. Semoga saja, Krepa. Sekembaliannya Rio dari kerajaan Wentira, dia langsung menghubungi rekan-rekannya yang pernah berjuang bersama dulu di kota Iblis Xinjiang. Desta, orang pertama yang dia hubungi, dan menceritakan apa yang terjadi di lautan Masalembo. Saat itu, Desta berada di Kalimantan bersama Yuda. Desta berencana untuk mengumpulkan semuanya, bukan untuk membahas tentang dunia spiritual yang kacau. Desta hanya ingin reuni dan bertemu dengan mereka. Wah, pasti seru sekali Bang Desta. Baiklah, jika begitu, nanti aku akan menyusul ke Kalimantan. Balas Rio dalam percakapan mereka melalui telepon. Di lokasi di mana Jaka, Kisapto, dan Aditya berada, mereka dalam perjalanan menuju Gunung Tidar. Karena ada sesuatu kepentingan, Kisastro ingin menemui mereka. Akhirnya kembali ke Jogja terlebih dahulu. Setibanya di Jogja, Kisastro ternyata memiliki tujuan yang sama dan ingin pergi ke Gunung Tidar untuk meminta petunjuk mengenai luka Raja Merapi. Pada waktu yang bersamaan, Tori akhirnya muncul setelah menyelesaikan semua urusannya. Pernikahannya telah ditetapkan, setidaknya 1 tahun lagi. Di suatu tempat yang sudah dijanjikan untuk bertemu, Tori mendapatkan banyak informasi yang terkait dengan kondisi yang telah terjadi di dunia spiritual. Kenapa bisa menjadi serumit ini? Apa perlu kalian ikut campur? Ucap Tori. Sebetulnya tidak, Nak Tori. Tapi aku secara pribadi tidak bisa tinggal diam saja dengan apa yang terjadi dengan Raja Merapi. Tidak bermaksud untuk menuntut balas. Tapi jika ada kemungkinan mendapatkan ramuan untuk menyembuhkan Raja Merapi, meskipun harus melawan para iblis, aku tidak keberatan, sahut Kisastro. Mas Tori, ngomong-ngomong bagaimana kondisi Nona Sinta saat ini? Tanya Aditya. Ya, dia baik-baik saja. Dia sudah lama pulih, hanya saja aku terlambat untuk menemuinya, balas Tori. Oh, benarkah? Itu berarti Nyi Blorong ada harapan untuk disembuhkan, Aditya menegaskan. Kalau begitu, Blorong aku serahkan padamu untuk dirawat, Nak. Mungkin kau juga perlu melihat kondisi Raja Merapi. Siapa tahu sosok yang menyembuhkan istrimu bisa menyembuhkan Raja Merapi juga, sahut Kisapto. Aku juga setuju, balas Kisastro. Percakapan mereka berlangsung cepat, tidak banyak basa-basi dan langsung pada intinya. Setibanya di alam Merapi, Nyi Blorong langsung mendapatkan perawatan di alam buku jiwa. Di dalam keraton Merapi, ruang pengobatan Raja Merapi. Bagaimana menurutmu Ratu Peri? Apakah Anda bisa menolongnya?
ucap Tori. Maafkan aku anakku. Luka yang telah dialami Raja Merapi sangat parah. Aku bahkan tidak yakin bisa menyelamatkan Nyi Blorong. Maafkan aku anakku, balas Ratu Peri terdahulu. Oh, sangat disayangkan. Ki Sastro cukup kecewa. Ibu, bukankah luka yang dialami Raja Merapi ada kemiripan dengan yang aku alami dulu? Apakah bisa ibu usahakan? Kondisinya jelas berbeda anakku. Dulu yang kau alami masih bisa dicegah karena energi iblis yang terdapat dalam jarum masih belum menyebar. Kini yang dialami Raja Merapi maupun Nyi Blorong kemungkinan sulit untuk ditangani. Mungkin aku bisa melakukan perawatan, tapi aku tidak bisa menjamin kesembuhannya, jelas Ratu Peri. Maaf jika merepotkan Anda Ratu Peri. Apakah ada yang keberatan jika Raja Merapi dibawa ke dalam buku jiwa untuk melakukan perawatan? Pinta Tori. Tidak masalah anakku, aku akan melakukan yang terbaik, balas Ratu Peri. Aku tidak keberatan sama sekali. Bagaimanapun, Yang Mulia Ratu Peri pernah menangani hal yang serupa. Jadi aku yakin dan percaya, balas istri Raja Merapi. Anda terlalu sopan Ratu Merapi. Anda bisa terus mendampingi suami Anda, Ratu Peri membalas dengan ramah. Pada akhirnya, Ki Sastro tetap harus mencari petunjuk ke Gunung Tidar. Pada saat yang bersamaan, Desta menghubungi Tori dan minta untuk berkumpul. Akhirnya, yang pergi ke Gunung Tidar hanyalah Ki Sastro dan Ki Sabto saja. Lalu Jaka, Tori dan Aditya, mereka pergi ke Kalimantan untuk bertemu dengan Desta dan lainnya. Di pesisir pantai kota Kinabalu, Malaysia, Diva juga mendapatkan undangan dari Desta jauh-jauh hari. Awalnya Diva menolak, tapi dia rindu ingin bertemu dengan ibunya. Setelah kembali dari kota iblis Xinjiang, Diva tidak lagi pernah bertemu dengan ibunya. Diva tahu kakeknya Ki Damang telah meninggal. Hal itu juga yang membuat Diva berniat untuk meninggalkan jalan spiritual. Dia telah kehilangan adiknya Devi, lalu kakeknya Ki Damang. Dia tidak ingin lagi kehilangan orang-orang terdekatnya lagi. Tapi karena Desta hanya ingin bertemu untuk reuni saja tanpa membicarakan mengenai dunia spiritual, pada akhirnya Diva setuju untuk datang. Niat Desta memang tidak ingin menyinggung mengenai dunia spiritual. Tapi pada akhirnya, mereka yang memiliki niat untuk berhenti di jalur spiritual hanyalah berusaha untuk menutupi hasrat mereka akan haus pertualangan di jalan spiritual. Karena itu candu dan sulit untuk dihentikan. Namun, niat mereka untuk berhenti telah membuat jiwa mereka semakin kuat. Saat mereka berkumpul kembali, mungkin tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Waktu terus berlalu begitu cepat. Tori dan Jaka lebih dulu bertemu dengan Desta dan Yuda. Aditya masih ada beberapa hal yang harus dia urus. Dia berjanji akan menyusul setelah urusannya selesai. Diva juga tidak bisa langsung menemui Desta. Terlebih dahulu, dia menemui ibunya di kota Saranjana. Rio juga tidak bisa pergi secara mendadak. Setidaknya dia butuh beberapa hari untuk bersiap-siap. Lama tidak jumpa Des, Mas Jaka, sapa Desta. Selamat datang di tanah Borneo. Perkenalkan, dia temanku, Syahrul, sambut Yuda. Perkenalan singkat terjadi. Syahrul adalah seorang anggota dari Tentara Angkatan Darat yang beberapa waktu yang lalu diminta tolong untuk menemukan rekan-rekan adiknya yang hilang. Kemudian mereka pindah ke lokasi yang nyaman untuk mengobrol. Aku dengar banyak di antara kita banyak yang pensiun, berhenti menapaki jalan spiritual. Mau bagaimanapun, kita kehilangan beberapa teman. Itu sangat disayangkan, ucap Yuda. Kau sendiri terlibat dengan serangkaian masalah yang seharusnya kau tidak lakukan. Kau sudah cukup beruntung bisa lolos dari itu, Yuda. Aku tidak punya pilihan, Mas Tori. Demi cinta, aku lakukan apapun. Sebenarnya, aku juga penasaran. Bagaimana bisa kekasihmu Cinta berada di sana bersama rombongan Tang Yin?
sahut Desta. Ceritanya cukup panjang Mas Desta. Maka persingkatlah Yuda, Sahut Jaka. Baiklah jika kalian memaksa. Dari kecil, Jenta memiliki bakat yang tinggi. Dia adalah anak kepala suku yang mengasuhku. Pada suatu hari, Yuda menceritakan. Pada suatu hari, Jenta tiba-tiba menghilang. Lebih tepatnya, dia diculik dan dibawa oleh sosok yang dia panggil paman. Adik dari kepala suku saat itu adalah anggota dari sekte pemuja iblis agung, Illuminati atau sekte pembunuh iblis. Sekte pembunuh memiliki banyak nama dan pengaruh yang besar di dunia. Di Indonesia sendiri sudah pasti ada, dan buktinya adalah Paman Jenta dan juga Datuk Baduya. Sebelum dunia kecil yang membawa Jenta hancur, Paman Jenta adalah pemimpin di suatu wilayah. Seperti Tang Yin, pamannya pernah mengatakan bahwa organisasinya bukanlah sesuatu yang bisa disinggung. Mereka ada di mana-mana, India, Amerika, Eropa, Afrika, Cina, dan lain sebagainya. Dan katanya mereka akan pergi ke Cina, karena pada saat itu organisasi terbesar ada di Cina sebelum dikikis perlahan oleh sekte Dao. Alasan Yuda ikut rombongan Desta ke kota iblis Xinjiang adalah untuk mencari peruntungan. Siapa tahu dia bisa menemukan Jenta. Bertemunya dengan Tang Yin adalah suatu harapan baginya, dan akhirnya bersedia bekerja sama dengan Tang Yin. singkatnya seperti itu, Ucap Yuda. pada awalnya kau memanfaatkan kami untuk mendapatkan tujuanmu. Seharusnya kau mengatakan pada kami dari awal. Kami mungkin bisa mengantisipasinya terjadinya situasi yang buruk. Pada akhirnya Rama harus menghilang, Balas Tori. Tidak, aku tidak bisa melibatkan kalian. Aku juga tidak menduga Rama akan diam-diam mengikutiku dan terlibat dengan semuanya, Yuda menambahkan. Lain kali kau harus mempercayai kami. Itulah gunanya rekan. Jika bukan karena Rama, kau dan Jenta mungkin tidak selamat. Dan seandainya kami semuanya terlibat, mungkin tidak perlu ada yang tertinggal saat ini, Sahut Jaka. Maafkan aku Mas Jaka, bukannya aku tidak mempercayai kalian, tapi aku tidak sanggup menanggung bebannya jika melibatkan kalian, Balas Yuda. Sudahlah, Mas Yuda punya pembenarannya sendiri, jadi cukup jangan memojokkan dia, Kata Tori. Dalam cerita pribadi Yuda mengenai perjalanannya bersama Desta untuk membantu Arul, banyak percakapan dan informasi yang tidak lengkap. Memang ada perbedaan dari sudut pandang. Intinya, informasi yang sebenarnya atas kejadian di kota iblis Xinjiang pertama kalinya tahu kenyataannya adalah Yuda. Itu pun hanya sepenggal informasi yang sebenarnya. Aku cukup penasaran sebenarnya dengan apa yang terjadi dengan Margareta. Sampai sekarang, aku masih tidak tahu alasannya. Sakit apa dia sebenarnya? Dan kenapa tiba-tiba? Aku takut ini ada hubungannya dengan para iblis itu, Ucap Jaka. Rizka juga memaksaku untuk datang ke Australia saat itu. Tapi pada akhirnya, karena kesibukan kami, jadi kami tidak bisa hadir dalam proses pemakamannya, Sahut Tori. Apakah kalian percaya untuk mengelabui musuh, kadang kita harus menipu rekan kita sendiri? Sahut Desta. Maksudnya apa Mas Desta? Musuh siapa? Rekan yang mana? Kenapa aku rasa apa yang kau katakan tidak nyambung Mas Desta? Jaka bingung. Margareta sebenarnya masih hidup. Desta akhirnya jujur. Pengakuan yang sulit diterima oleh mereka yang belum mengetahuinya, terutama Tori dan Jaka. Maksudmu apa, Dul? Jangan bercanda. Ini bukanlah sesuatu yang lucu, tegas Tori. Desta memasang wajah yang serius. Dia memiliki alasan tersendiri untuk melakukannya. Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi Mas Desta. Aku tidak bermaksud untuk menyembunyikan dari kalian semuanya, tapi ini adalah permintaan Reta untuk melindungi kita semua, balas Desta. Katakan dengan jelas, Dul. Melindungi dari apa? Jangan membuat kita semakin penasaran, desak Tori. Jadi awalnya begini,
saat perang besar berlangsung melawan iblis, tepatnya saat kematian Raja Iblis Mogu. Raja Iblis Mogu tidak benar-benar mati. Dia berhasil lolos dan menjauh dari medan perang iblis. Secara kebetulan, Raja Iblis bertemu dengan Cupid yang tengah mengamuk membantai para iblis. Raja Iblis tahu bahwa Cupid adalah keturunan iblis merah, salah satu ras iblis terkuat. Meskipun Raja Iblis Mogu saat itu dalam kondisi yang terlemah, Cupid masih belum tandingan Raja Iblis. Dia dikendalikan oleh Raja Iblis Mogu dan menjadi satu dengan jiwa Cupid. Margareta yang terhubung dengan Cupid mengetahui hal itu dan tahu apa yang direncanakan oleh Raja Iblis Mogu yang telah bergabung dengan Cupid. Raja Iblis Mogu memiliki niat untuk menyerap jiwa kita dan semua rekan-rekan kita yang dekat dengan Reta, guna untuk membangkitkan kemampuan bawaan Cupid dan menjadi Raja Iblis Merah ke-9. Penjelasan Desta tentunya sulit diterima oleh mereka. Ternyata selama ini Margareta telah berjuang sendirian demi menyelamatkan rekan-rekannya dan mengorbankan dirinya sendiri. Siapa yang tahu Margareta yang biasa-biasa itu ternyata menjadi sosok pahlawan yang sebenarnya. Wow, semakin menarik saja ini ceritanya ya. Ternyata Margareta masih hidup loh. Margareta yang lemah itu ternyata adalah sosok pahlawan yang sebenarnya. Jika bukan dirinya, mungkin di kota iblis Xinjiang saat itu akan menelan banyak korban. Oke, terima kasih sudah hadir semuanya. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.